Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang cara pembibitan sampai perawatan benih ikan lele sampai usia 7 hari ya. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjut. Dari mulai cara pemijahan, usahakan teman-teman untuk kolam pemijahan sendiri itu biasanya idealnya minimal ya. Ini ada contoh kolam yang saya buat untuk pemijahan, itu adalah 1,5 kali 2 meter atau 2 meter lebih. Ini hanya minimal ya, jadi bisa lebih. Jadi jika teman-teman memaksakan, bang saya bisa memijahkan ikan lele tapi tempatnya sempit, tapi kok bisa ya? Kalau masalah bisa itu pasti bisa teman-teman, tapi yang dipertanyakan adalah nanti saat benih ikan lele itu mulai menetas, itu akan bisa bertahan atau tidak. Jadi begitu ya, paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Jadi setelah kita memasukkan indukan ke kolam, lalu kita tutup, usahakan rapat. Tujuan penutupan rapat ini karena menghindari jika indukan itu telat untuk mengeluarkan telurnya. Biasanya kan pagi hari ya, terkadang pagi itu tidak bisa mengeluarkan telurnya teman-teman, itu jangan langsung diangkat, biarkan karena ada penutup, nanti dia akan memijah saat jam 9 atau jam 10 mungkin ya. Itu saya sudah sering sekali mengalami seperti itu. Dan setelah dipijahkan, kita angkat indukan jantan dan betina. Usahakan jangan sampai menginjak telur ya. Ini seperti saya yang lakukan ini, saya berjinjit di atas kolam, maksudnya di kolamnya, tapi masih aja ada yang terinjak. Makanya saya masukkan kaki saya yang satunya saja, yang satu masih tetap di atas karena takut nanti banyak yang keinjak ya. Kita ambil seperti ini. Dan hal yang perlu kita lakukan seterusnya adalah kita berikan kocoran teman-teman, ataupun air mengalir kecil. Itu bisa memakai tampungan toren ya. Itu hal paling wajib karena teman-teman itu biasanya belum paham, jadi hanya dipijahkan tapi tanpa kocoran ya. Nanti saat usia sudah mulai menginjak 5 atau 7 hari, airnya sudah mulai hijau keruh, pasti akan banyak benih ikan lele yang mati. Jika teman-teman ada yang pernah mempraktekkan, silakan bisa komen di bawah, nanti akan coba saya sarankan bagaimana cara pemijahan yang bagus. Dan setelah kita ambil atau kita angkat indukan dua-duanya, kita diamkan saja sampai semalaman atau sehari semalam, 1 kali 24 jam ya. Nanti pada pagi hari sudah mulai menetas, tapi hanya beberapa, belum maksimal ya. Dan pada puncaknya itu menetasnya itu pada malam hari sekitar jam 10 itu sudah full kemungkinan ya, tapi kemungkinan juga masih ada beberapa yang belum menetas, tapi sedikit. Tapi setelah menetas itu jangan langsung buru-buru dikasih pakan, kita diamkan dulu aja selama kurang lebih 3 hari teman-teman. Setelah 3 hari kita menunggu, kita kan kasih kocoran ya, itu kita sambil memantau kondisi burayak itu. Terkadang ada burayak yang usianya 3 hari itu ada yang sudah timbulnya itu bergerombol, itu sangat berbahaya teman-teman. Itu biasanya itu bom amonia atau kondisi air yang belum siap, kita paksakan untuk pemijahan. Dan setelah 3 hari berlalu, kita sudah mulai diharuskan untuk memberikan pakan cacing sutra teman-teman. Setelah pemberian pakan cacing sutra, kita berikan pada, kalau bisa ya, berikan pada pagi hari ataupun malam hari. Itu pakan yang pertama, jangan sampai siang hari ya. Jadi kebanyakan
kalaupun salah juga nggak apa-apa, tapi pun kalau baiknya itu pagi sama sore ataupun malam hari ya. Karena jika kekenyangan biasanya ikan itu akan timbul ke atas kalau kita memberikan pada siang hari. Dan usahakan setelah kita pijah itu kondisi kolam itu masih tertutup teman-teman. Tapi tertutupnya itu tidak seperti ini. Kita tutupnya ini kita angkat, misal ada paranet, atasnya kita kasih paranet, itu yang lebih bagus. Karena tempat saya ini belum ada paranet, jadi saya menutup sebagian dari kolam saya, kurang lebihnya itu 40% lah ya. Ini adalah telur-telurnya, hanya di pojokan yang kelihatan ya. Jadi yang bagian tengah itu tidak kelihatan karena warnanya hijau dan tertutup karena telurnya itu pada menempel di paranet, jadi nggak kelihatan. Dan usahakan jangan sampai teman-teman itu mengangkat paranet sebelum telurnya menetas ya, karena itu kurang bagus menurut saya. Kebanyakan ada juga petani yang memindah, kalau dipindah itu nggak apa-apa karena membagi, tapi jangan sampai kita tanpa alasan mengangkat paranet itu dan kita masukkan lagi hanya untuk melihat telurnya saja. Itu menurut saya hal yang paling konyol ya. Jadi setelah menetas, ini adalah contoh usianya, ini sekitar 4 hari ya, ataupun 5 hari. Terlihat ini benihnya itu sangat sehat sekali dan sangat gesit. Kok bisa tahu ini benihnya sehat? Karena dari pergerakannya pun kita bisa baca teman-teman, karena sangat lincah sekali. Dan usahakan ya, kalau benihnya itu sering sekali timbul ataupun mengapung, itu bagi beberapa kolam itu saya anjurkan, karena biasanya itu terjadi karena populasi benih itu terlalu padat. Jadi saya dulu itu saat saya belajar itu saya belum menemukan kuncinya, karena saya hanya masukkan saja ke satu kolam, tidak saya pindah, takutnya mati. Tapi ternyata malah mati kalau saya pindah itu. Kita pindah teman-teman, setelah kita pindah menjadi 2 atau 3 kolam. Ini sudah saya pindah ya, jadi yang satunya itu saya taruh di sebelah sini. Dan untuk kocoran ini itu mengalirnya itu 1 kali 24 jam. Kita bukan difilter ya. Kalau difilter itu takutnya kalau semacam jamur ataupun penyakit yang kecil itu tidak efisien atau tidak efektif teman-teman. Jadi jika kita menggunakan kocoran seperti ini, itu amonia itu langsung terbuang. Jadi kolam kita itu selalu dalam kondisi yang prima. Dan pengambilan video yang saya lakukan ini adalah pada pagi hari sekitar jam 9. Dan untuk satu kolamnya ini saya biasanya isi itu sekitar 50.000 untuk anakan yang masih kecil segini ya. Ini usianya sekitar 5 harian. Jika teman-teman bertanya, "Bang, wah, kok 5.000 ya? Kelihatannya kok sedikit." Padahal ini sudah banyak sekali. Ada banyak yang ada di dasar. Dan jika teman-teman juga bertanya, apa nggak kepadatan Bang jika 5.000 ekor itu di tempat 1,5 kali 2,5 meter ya? Jawabannya itu tidak teman-teman, tidak terlalu padat. Jadi ini nanti saya juga akan pindah lagi setelah menginjak 1 minggu kemudian. Setelah 1 minggu kemudian saya pindah, dan 1 minggu kemudian lagi saya itu melakukan penyortiran pada usia 15 hari ataupun 18 atau 20 hari ya. Jadi jangan sampai telat dalam melakukan penyortiran. Karena apa? Biasanya jika teman-teman telat dalam melakukan penyortiran, itu biasanya akan terjadi kanibalisme teman-teman. Jadi saran saya, lakukan penyortiran itu pada usia 20 hari, dan
Mungkin video yang saya bahas cukup sampai di sini, dan next video nanti saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jika ingin ada yang ditanyakan, saya akan buatkan video khusus buat teman-teman tentang budidaya ikan lele, ikan mas, ikan nila, ataupun ikan cupang. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan Nusantara, salam sukses selalu. Semoga diberikan suatu kesehatan selalu. Amin amin ya robbal alamin.